Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana, apa kabar? Masih sehat? Ya, baik anak-anak. Hari ini kita mau bicara tentang diriku yang unik atau khas. Baik, sebelum kita mulai, kita diawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala bimbingan, perlindunganmu sepanjang malam yang telah kami lewati. Hari ini kami mau bicarakan tentang diriku yang khas atau unik. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang bertanya-tanya. Engkau memberi kami segala sesuatu, namun kami sebagai manusia yang berkekurangan, sering kami mengingkari apa yang Engkau minta dari kami. Semoga dalam proses kegiatan belajar kami tentang diriku yang unik dan khas, kiranya kami mampu mendengar, mengerti, dan melaksanakannya dalam hidup harian kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semua kegiatan ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, saya mau menanyakan tentang bakat yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Misalnya, coba kamu sebutkan bakat yang kamu miliki masing-masing. Kira-kira bakat apa? Misalnya bakat bermain, bakat berolahraga, bakat menyanyi. Itu semua adalah bakat kita. Namun bakat itu yang diharapkan oleh Tuhan harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan dan bagikan bakat itu kepada orang lain. Sehingga bakat itu bisa menjadi milik kita, juga bisa menjadi milik orang lain. Baik, anak-anak, coba 3 orang maju ke depan. Teman-teman lain bisa duduk di tempat masing-masing. Ya, coba kamu yang 3 orang di depan itu, coba kamu ragakan salah satunya, misalnya kamu ketawa. Kamu ketawa secara serempak, dan teman-temannya duduk. Boleh kita lihat dari setiap mereka, apakah mereka sama persis atau memang beda pada saat mereka ketawa, atau mereka melakukan segala sesuatu di depan. Kita amati mereka sama atau tidak, atau memang itu berbeda. Baik anak-anak, setelah kita mengamati atau melihat teman kita yang di depan tadi 3 orang, ya kita ambil sebuah kesimpulan bahwa keunikan yang kita miliki adalah hasil pemberian Tuhan. Dan keunikan itu adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kesejahteraan kita sendiri, juga untuk sesama yang lain. Karena tanpa orang lain, hidup kita tidak mungkin berkembang atau tidak mungkin maju. Baik, anak-anak, mari kita buka kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan.
Kita buka Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Anak kita yang lain mendengar kira-kira apa isi cerita kitab suci yang mau kita bahas pada hari ini. Bait Allah akan diruntuhkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orangnya di Yudea haruslah melarikan diri di gunungan. Salah tadi tentang talenta. Ini topiknya, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tentang tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan mengungut dari tempat di mana tidak menanam.
Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertah gigi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, anak-anak, setelah kita mendengar bacaan kitab suci atau sabda Tuhan hari ini, Ibu ingin menanyakan sampai di mana kamu memahami atau mendengar tentang kitab suci yang barusan kita baca. Baik, pertanyaan pertama, ada berapa talenta yang diterima setiap orang dalam bacaan tadi? Ya, bagi ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, ya, ada yang 1 orang. Baik, itu menurut pribadi kita masing-masing. Bagaimana talenta yang diberikan itu? Apakah mereka kembangkan atau yang lain mereka kembangkan dan yang lain ya tanam di dalam tanah? Ya. Baik anak-anak, ya ada yang kembang tadi talenta, tadi dari 2 talenta akan jadi 3, tapi ada yang 1 orang tadi dia kuburkan dalam tanah itu. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap tuntutan Tuhan dalam bacaan tersebut? Ya, tuntutannya itu adalah mengembangkan atau kita gunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita adalah makhluk sosial. Apa yang kita miliki, yaitu kita bagikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Kalau di sekolah ya bagi dengan teman-teman di sekolahnya. Tapi kalau dalam lingkungan ya boleh kita bagi dengan teman-teman. Kalau kita bermain bersama dengan mereka, misalnya kita bermain bola, ya coba nanti orang yang tidak bermain coba kita ajak untuk bermain bersama kita dalam sebuah permainan. Ya, kalau kita sudah bermain dengan orang lain dan kita ajak teman-teman yang lain, berarti itu talenta kita sudah gunakan, kita sudah kembangkan. Atau misalnya, kalau ada teman yang tidak tahu baca, coba kita bantu dia untuk latih baca. Ya, kalau kita latih dia baca dan dia bisa, berarti talenta kita yang kita miliki ya sudah kita gunakan, kita sudah kembangkan. Dan itu yang diminta oleh Tuhan pada hari ini untuk kita belajar hari-hari ke depannya. Baik, anak-anak, kita ambil sebuah kesimpulan dalam materi yang kita bahas hari ini. Diri dan pribadi kita adalah khas atau unik. Setiap orang adalah unik dalam hal baik jasmani, ya, kemampuan, sifat, dan pengalamannya. Sudah itu yang kedua, Tuhan menciptakan kita secara unik. Karena itu, Tuhan mencintai kita secara unik pula. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Tuhan mencintai kita, mencintai setiap orang secara khusus. Tadi Tuhan itu mencintai kita itu dengan berbagai macam hal. Ya, uniknya kita, coba dalam satu keluarga saja, tidak mungkin hidungnya mancung semua. Sudah itu tidak mungkin rambutnya lurus atau rambutnya keriting. Ya, itulah Tuhan punya rahasia buat manusia. Unikan itu baik adanya. Kita sekarang mau manfaatkan keunikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, keunikan kita hendaknya disadari sebagai anugerah yang istimewa dari Tuhan, yang dalam bahasa kitab sucinya adalah talenta. Ya, keunikan kita tidak boleh sombong. Ya, misalnya saya bisa untuk menyanyi. Kita tidak boleh sombong.
dengan apa yang kita tahu. Ya, kita boleh bangga, tapi tidak boleh sombong. Ya, dalam istilah ilmu padinya, dia semakin berisi, dia semakin merunduk. Bukan semakin berisi, dia congak, tidak. Bukan semakin berisi ya, dia harus sombong. Ya, dalam hidup manusia, ya banyak manusia yang hidupnya berkecukupan, yang hidupnya berhasil. Tapi tidak disadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan semata-mata. Kita sekarang manfaatkan keunikan itu dengan baik. Ya, bahwa keunikan itu bukan beri dari orang tua atau dari keluarga, sanak saudara, tidak, tapi keunikan itu adalah hasil pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Kita sekarang gunakan keunikan itu untuk kebutuhan diri kita sendiri, juga untuk kebutuhan orang lain. Yang berikutnya, talenta yang dianugerah Tuhan kepada kita harus dikembangkan untuk pertumbuhan pribadi dan kebaikan sesama serta kemuliaan Tuhan. Iya, keunikan itu salah satu contohnya tadi. Misalnya si A tahu main bola kaki, lalu si B-nya itu tahu menyanyi. Dan keunikan itu, kemampuan yang dia miliki itu bukan untuk diri sendirinya, tapi juga untuk orang lain. Ya, lihat awal pertama ya tadi, kalau kita hidup sendiri, ya kita tidak mungkin berkembang, kita tidak mungkin maju. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kalau kita mau bantu orang, bukan kita nanti nuntut balasannya. Kalau saya buat baik pada hari ini untuk kamu, berarti kamu besok bisa bantu saya, bisa menolong saya. Itu bukan seperti itu yang diminta oleh Tuhan. Tapi yang diminta oleh Tuhan itu adalah sikap sosialnya. Ya, sikap sosial. Memberi sesuatu kepada orang lain, membantu sesuatu kepada orang lain, bukan berarti orang lain nanti harus balas. Kalau saya tidak ada, berarti kau nanti yang bantu saya. Tidak, bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Yang diharapkan oleh Tuhan itu, ya harus sikap sosial. Sikap sosial, memberi tanpa pamrih, membantu orang tanpa menuntut balasan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Baik, anak-anak, hidup ini tidak ada yang hidup seorang diri. Bukan begini, maksudnya Kak, bukan begini. Dia hidup dalam rumah terus, tidak pernah gabung dengan orang lain. Tidak. Hidup ini kita tidak pernah seorang diri, harus selalu bergabung bersama dengan orang lain. Kalau kita bersama dengan orang lain keluar dari rumah, berarti kita mendapat sesuatu dari orang yang kita jumpai hari itu. Maka disinilah manusia itu harus berhubungan dengan orang lain. Dalam sikap sosialnya dengan orang lain itu harus nampak. Ya, seperti Ibu omong tadi atau bicara tadi, bahwa kita memberi sesuatu kepada orang lain bukan berarti harus kita nuntut balasan. Minta supaya nanti kalau saya buat baik pada orang lain, berarti orang lain juga nanti bisa berbuat baik kepada saya karena saya sudah berbuat baik kepada kita. Bukan itu maksudnya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dalam hati kecil kita, punya harapan, punya konsep tersendiri, saya beri sesuatu kepada dia, berarti besok dia bantu saya. Bukan seperti itu. Itu tidak halal di mata Tuhan kalau kita mau menuntut balasan dari orang yang kita pernah beri sesuatu. Baik, anak-anak mungkin ada pertanyaan? Kalau ada, ya coba harus berani diri bertanya. Harus berani. Kalau kita tanya maka ada orang yang menjawabnya. Ya, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke bahasan berikut. Ya, kita sekarang masuk ke dalam kegiatan penutupnya. Nah, ini sebentar Ibu beri sebuah refleksi. Ya, buat refleksi kepada kita masing-masing. Dan itu nanti menjadi refleksi pribadi kita, sehingga nanti pertemuan kali berikutnya ya bisa kita sadari, oh ini kekurangan saya, oh ini kelebihan saya. Dan kekurangan itu apakah sudah diisi oleh orang lain atau tidak, atau saya usaha sendiri atau tidak. Itu maksudnya.
Tadi Ibu beri sebuah pertanyaannya. Sudah kembangkah talenta yang Tuhan berikan kepada saya selama ini? Maksudnya kemampuan yang kita miliki tadi, apakah saya sudah kembang atau tidak? Ataukah saya kuburkan saja di dalam tanah seperti dalam cerita kitab suci tadi? Ya, ada satu orang tadi diberi talenta kepada dia, lalu dia gali tanah, gali lubang, lalu talenta itu dia taruh di bawah tanah. Apakah kita seperti orang yang dalam cerita kitab suci? Ataukah kita dalam cerita kitab suci tadi dia bungakan, ya dia kembangkan, sehingga Tuhan dalam cerita kitab suci tadi dia memuji orang itu? Ataukah talenta yang diberikan oleh Tuhan sebelum kembang? Baik, anak-anak, kalau memang kita sudah ketemukan dalam refleksi nanti, ya saya belum kembang, belum bunga, talenta kemampuan diberikan oleh Tuhan. Coba ya hari-hari ke depan ini kita mulai untuk memulai suatu cara hidup yang baru. Yang penting anak-anak, sebelum kita melakukan sesuatu harus minta dulu kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita buat di dunia ini harus kita minta Tuhan untuk membantu kita. Tapi bukan begini, kalau kita mau curi, ya kita doa dulu. Itu tidak, bukan seperti itu yang Ibu minta, yang harapkan, bukan seperti itu. Tuhan itu tidak senang kalau kita doa dulu baru kita curi. Tuhan tidak senang. Mungkin dalam hati kita, saya sebentar mau panjat orang punya mangga, lebih baik saya doa dulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bukan itu yang diminta oleh Tuhan, anak-anak. Ya, yang diminta oleh Tuhan itu sebelum melakukan aktivitas apa saja yang berbuat baik, ya kita harus doa dulu. Sebelum makan saja kita harus doa. Selesai makan kita doa. Demikian juga kalau kita kerja. Kalau kita belajar, kita sebagai anak sekolah, ya sebelum mulai materi, ya kita doa agar dalam proses kegiatan belajar kita Tuhan hadir, Tuhan bantu kita pada saat itu. Bisa mendengar, bisa menulis, bisa memahami isi bacaan. Itu maksudnya kalau kita minta Tuhan hadir bersama kita pada sebuah proses kegiatan apa saja. Kecuali kalau kegiatan tentang curi tadi, ya itu Tuhan tidak senang seperti itu. Baik, anak-anak itu refleksinya. Sekarang ada tugas rumahnya. Refleksi itu tadi untuk melihat kembali apakah talenta atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan saya sudah kembangkan, ataukah saya kuburkan saja dalam tanah seperti dalam cerita kitab suci tadi. Itu untuk refleksinya. Sekarang ada tugasnya nanti, tugas rumahnya yang harus anak-anak kerja. Tugas rumahnya sebentar, ya harus anak-anak kerja di rumah. Coba nanti cari waktu khusus untuk kerja. Kalau anak-anak tidak tahu, coba nanti mungkin bapak dan mama atau kakak kita di rumah bisa mengerjakan soal yang Ibu beri. Boleh. Tapi nanti setelah mereka isi, anak-anak nanti harus belajar apa yang sudah kita tulis, dan itu harus belajar. Ya, sehingga nanti bisa kita miliki. Baik, pertanyaan pertama, tulislah 3 keunikan dalam diri kita sendiri dari segi jasmaninya. Ya, unikan diri kita dalam segi jasmaninya. Itu sudah ada 3, yang diminta ada 3. Ya syukur kalau memang lebih dari 3, misalnya 4 ke 5 ke, ya terserah. Itu nanti tidak menjadi masalah. Tapi tidak boleh kurang dari 3 yang sudah diminta oleh Ibu. Baik, nomor 2, tulislah 3 jenis kemampuan yang bersifat rohani. Ya, kemampuan yang bersifat rohani. Kalau kali lalu kita sudah bicarakan tentang kemampuan yang bersifat rohani. Pernah kita jelaskan kali lalu. Nanti coba lihat kembali catatan yang pernah kita catat. Lalu yang ketiga, jelaskanlah mengapa Tuhan menciptakan kita secara unik. Ya, jelaskan. Coba kamu jelaskan nanti. Kira-kira mengapa Tuhan memberi, menciptakan saya secara unik. Ya, unik itu tadi kalau
kamu masih ingat tadi teman yang berdiri di depan itu kan tadi bukan rambutnya lurus semua, hidungnya juga bukan mancung semua, atau warna kulitnya bukan putih semua. Itu kan unik semua itu. Ada yang hitam manis, ada yang putih, ada yang hitam kelam sekali. Sudah itu rambutnya, ada yang keriting, ada yang rambut air. Lalu dari hidungnya juga, ya ada yang pesek, ada yang hidung mancung. Itu semua adalah unik. Dan unikan itu bukan pemberian orang tua, tapi itu adalah pemberian Tuhan semata-mata untuk manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus kita kembangkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta coba nanti anak-anak kerjakan soal yang saya sudah beri. Nanti kapan lesnya bisa kita kerja bersama, kita bisa periksa bersama nanti. Nah, sebelum kita tutup, Ibu juga minta coba nanti jangan lupa berdoa sebelum mulai kerja. Setelah selesai kerja juga harus minta ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Baik, begitu anak-anak? Ya, baik, marilah kita berdoa untuk tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, hadirkan Tuhan untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Hari ini kami telah membicarakan tentang keunikan, tentang talenta yang Kau berikan kepada masing-masing kami. Talenta yang ada dalam diri kami bermacam-macam, tapi kami sebagai manusia kurang memahami semua itu. Ada banyak talenta yang harus kami kembangkan, yang harus kami gunakan dalam hidup harian kami. Tetapi karena kami lebih banyak melakukan kegiatan pribadi masing-masing, sehingga talenta itu dikesampingkan. Terima kasih Tuhan, semoga setelah menjelaskan semua kegiatan hari ini, khususnya tentang kemampuan yang kami miliki, dengan terang dan bantuan sendiri, mampukanlah kami untuk mengembangkan talenta yang kami miliki di hari-hari selanjutnya. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak, terima kasih. Selamat siang.